Maka nikmati hidupmu, tertawalah. Katanya Berger, manusia itu hidupnya, aktivitasnya punya dua karakter: kematian dan keabadian, keterbatasan dan kebebasan. Selalu begitu. Nah, tertawa ini bagian dari kebebasan dan keabadian. Kalau kamu tertawa kan rasanya plong. Jadi kalau kamu sedang tertawa, rasanya dalam tanda petik kamu itu kayak segala masalah selesai, abadi. Lawannya itu kan kematian, lawannya itu keterbatasan. Jadi kita sebagai homo ridens, makhluk yang bisa tertawa, oleh Allah dikasih fasilitas tertawa. Itu membuat kita, waktu ketawa kan kayak masalah semua selesai. Itu katanya Peter Berger, kita mengalami state wilayah keabadian. Yang kamu rasakan waktu itu, mungkin kalau pakai bahasa teologi ya, itu nanti yang kamu rasakan terus menerus di surga. Kegembiraan, keceriaan itu yang kamu rasakan terus di sana. Jadi jangan khawatir, Pak, nanti jangan-jangan di surga sepi, Pak. Di surga tidak ada sepak bola, tidak ada pagelaran musik, tidak ada, enggak. Kamu di sana mengalami keabadian. Contohnya gimana? Waktu kamu tertawa. Jadi homo ridens itu mengalami keabadian antara lain saat dia tertawa. Maka sering-seringlah tertawa, tapi cari alasan, jangan iya, apalah gitu yang membuatmu tertawa. Meskipun hari ini ada beberapa, saya tidak tahu, mungkin ada lembaganya yang bikin terapi tertawa. Jadi terapi tertawa itu ya memang nyari-nyari alasan. Biasanya ngumpul bareng-bareng terus tertawa, karena tertawa itu nular. Kalau nggak percaya kamu ketawalah di sini, ngakak-ngakak gitu, mesti ada yang ketularan tertawa. Jadi ketawa itu nular, sama kayak menguap. Menguap itu juga nular. Oke, ya silahkan kamu teliti. Itu momen-momen keabadiannya manusia. Makanya saya bilang ngantuk itu berharga. Jadi ketika kamu ngantuk kan merasakan nikmat luar biasa. Coba kamu menguap, itu nikmatnya luar biasa. Menguap kok diputus, misalnya kamu sedang wah terus temenmu gitu kan tidak enak. Iya. Ketawa juga gitu, kamu asal-asal ketawa terus ada yang minta diam, itu kan juga manggalmu luar biasa. Jadi itu momen-momen keabadian. Mungkin termasuk bersin juga gitu kan. Kamu sudah mau bersin, sudah mangat-mangat sama temenmu disenggol, ayo gitu kan, tidak jadi, tidak enak, tidak jadi masuk surga, tidak jadi abadi. Nah katanya Berger itu loh cirinya homo ridens. Maka nikmati hidupmu, tertawalah. Beda lagi analisisnya. Oh itu tadi Pascal yang awal. Beda lagi analisisnya Berger, kewalik ya Om. Yang Pascal tadi yang keabadian. Kalau yang Berger, manusia itu saat tertawa mengalami namanya animalis. Karena manusia itu binatang. Jadi kalau tadi kan, kalau Pascal kan keabadian, kalau Berger justru kita mengalami kondisi murni sebagai binatang saat kita tertawa. Maksudnya apa? Manusia itu kan sebagai manusia dia begitu akalnya jalan, dia tidak murni lagi. Kenapa? Karena dia dibudayakan oleh lingkungannya. Nah, sekat-sekat budaya ini biasanya kamu lupakan semua, kamu bebas dari semua itu saat kamu tertawa. Saat kamu ketawa, kamu tidak mikir ini cocok apa enggak, ini sopan apa enggak, ini begitu kamu ingin tertawa, tertawa saja keras-keras. Itu kalau bagi Berger ini kondisi animalis, kondisi dasar murni kayak binatang. Itu cirinya homo ridens. Ketawa itu kan nggak bisa dibuat-buat. Ya kamu bisa bilang hahaha atau wk gitu. Tapi kan kalau kamu ingin ketawa, ketawa aja, nggak bisa dipendam atau dibikin. Sebenarnya nggak ingin ketawa Pak, tapi nggak enak ya Bapak, nggak gel ya aku tak ketawa. Ini nggak bisa. Jadi harus spontan dari dalam, murni, kondisi, kalau bahasanya Berger, kondisi animalis. Itulah makhluk
yang namanya Homo ridens. Ya jangankan kita ya, bahkan kalau di Quran dalam cerita itu kan Nabi juga sesekali juga humor, sekali juga guyon sama sahabat-sahabatnya. Ya, yang diceritakan Al-Quran itu nabi-nabi itu ya cerita yang serius-serius, tapi 24 jam dalam hidupnya ya pasti ada tertawanya, pasti ada momen tertawanya. Nabi Musa juga meskipun tiap hari tawuran sama Fir'aun, pasti ada tertawanya, lawan manusia. Nabi Muhammad yang sampai riwayatnya ke kita juga banyak cerita-cerita Nabi tertawa. Sahabatnya Nabi kan juga banyak lucu-lucu. Kayak ada cerita waktu Badui tiba-tiba masuk masjid terus kencing gitu kan. Terus Umar marah-marah mau dipenggal kepalanya. Itu saya membayangkan mungkin sahabat yang lain ada yang ketawa-ketawa di pojok nonton orang kencing di masjid itu pasti. Meskipun terus sama Nabi dilarang. Kan yang ada cerita terkenal sekali itu kan waktu Nabi sama Ali sedang guyon itu. Waktu Ali makan kacang, terus kulitnya ditaruh di depan Nabi. Terus Ali guyon sama Nabi, wah Rasulullah ini suka makan kacang, sebanyak itu dimakan sendiri kan gitu. Terus Rasulullah jawab, iya, tapi saya masih mending kulitnya tak tinggal. Tak lihat kamu bersih kulitnya aja ndak ada. Iya, itu kan guyon berdua. Jadi isinya ya tidak cuma dakwah sama perang, ada gurauannya. Kan ada cerita juga waktu nenek-nenek menghadap itu kan, mungkin karena ketemu Rasulullah dia tegang, terus wahai Rasulullah saya doakan masuk surga dong. Kalau kayak saya ini kan bisa ndak ya masuk surga? Terus Rasulullah, ndak bisa nek. Oh, nenek kan langsung shock itu, astagfirullah dosa apa? Benda maksudnya bukan kalau nenek-nenek tidak bisa, besok jenengan di surga itu kembali muda lagi gitu kan. Orangnya jadi senang. Itu kan guyon. Jadi tidak kaku. Ada sahabat itu Rasulullah, saya ikut jenengan ya naik onta. Oh kalau kamu jangan naik onta, kamu naik anak onta aja. Loh ya onta itu kan dulunya juga anaknya onta. Jadi itu namanya guyon. Jadi tidak selalu tegang. Itu sisi-sisi manusiawi kita di antara fitrah-fitrah kita. Ya banyak cerita-cerita yang lain dari para ulama, para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka manusia. Momen-momen animalis, momen-momen keabadian.